Bu Haja Kiki, Kumaha damang Pak Ustadz. alhamdulillah saya masuknya pakai ID yang di Liplet. Nggak masuk. Oh, Ternyata nomornya beda tuh. Beda. Kenapa bisa gitu? Atau orang nanti yang lewat Liplet nggak bisa masuk juga ya? Iya Nah, betul ya. kalau Sudah. ibu-ibu mah yang itu teh yang langsung klik, jadi tidak diliplet. Kalau Iya. diliplet kan diketik. Iya, nggak bisa tapi yang kena. nyebar kan yang di Liplet. Nah, saya ngambil dari yang Liplet, nggak Oh, masuk. nanti diulang lagi Pak Iya, Asep iya. minggu berikutnya. Biar Pak Asep hadir lagi. Mohon maaf Pak Asep ya. Mohon. Mohon maaf. Ini juga ada bapak-bapak nih yang ikut Pak Firman. Ada Pak Asep punten danten sanes kasepnya liranya ya Pak Firman. Biasa di kawitan? Ya, satu harus. Tapi Pak Asepna teu acan nongol. Alhamdulillah, Tacan upama kitu main katingal? ngarencana. Tacan Oke, katingal. kedap. Jantan asa deg-degan ya bebeknya Bu Rika. Iya, ini satu dua, rumah kok beda tiga. jalur kata saya teh. Dia bisa masuk, saya enggak. Pak Asep bade share screen-nya ti Pak Asep atau ti Abi? Ya abdi we, Bu. Oh, ngono enggak. Kantosan Pak Asepna katinggal, mangga memang ada beberapa yang nanya ini ibu-ibu tuh. Terus ada yang bertanya itu linknya kemana gitu. Nah, terus ketinggalnya Itu linknya tuh, linknya. Linknya ya. Heeh. Terus di Wartosan tidak, mudah-mudahan itu gabung ada 36 orang yang sudah bergabung, alhamdulillah. Di kawitan wae Pak Asep? Mangga. Nah, baik ibu-ibu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini kajian Ramadan 3 IKB Ikatan Ibu-ibu Keluarga Besar Unisba bisa hadir kembali. Kesyukuran kita kepada Allah masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mendulang pahala di bulan yang mulia ini, bulan berkah ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan sampai umatnya di akhir zaman. Baik ibu-ibu yang saya hormati, saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah dirahmati Allah, solehah semuanya insya Allah. Kemudian alhamdulillah juga terima kasih pada pemateri yang sudah hadir, Bapak Dr. Andes Asep Ramdan Hidayat MSI yang akan memaparkan tentang etika berbusana dan berhias dalam Islam. Seperti kita ketahui, berbusana atau berpakaian itu ciri peradaban, kata Pak Asep Ramdan itu pernah dalam satu kesempatan menyampaikan begitu, bahwa berpakaian dalam Islam juga adalah identitas diri. Dan insya Allah Pak Asep akan mengupas tuntas sebetulnya harus seperti apa kita berbusana dan berhias, di samping cantik tapi juga harus sesuai dengan syariat agama. Mangga Pak Asep disangakeun waktosna, dan mohon nanti untuk disisakan waktu untuk ada diskusi tanya jawab dari ibu-ibu, dan juga nanti barangkali ada juga yang mau memberikan komentar terkait ini. Mangga Pak, dikawitan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang saya hormati, puji dan syukur hanyalah milik Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya melalui dunia maya yang sudah menjadi kebiasaan baru kita ya bisa bertemu melalui jalur dulu kita menyebut jalur udara, sekarang saya tidak tahu, Bu Kiki yang tahu jalur apa. Ya, yang jelas apa yang menjadi program kita selama ini, alhamdulillah tetap bisa berjalan ya walaupun tanpa harus berdekat-dekatan dalam pengertian kita untuk luring atau offline. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mendapatkan amanah untuk bercerita, ya, berbicara yang pembicaraannya dibatasi di kisaran etika berbusana, ya, dan berhias. Ini juga tadi kata Bu Kiki, saya deg-degan karena saya masuk ke sarangnya ibu-ibu. Ya, begitu, dan bapak-bapak mah jarang bersolek gitu. Kalau sudah pakai bahasa bersolek mah itu bukan milik bapak-bapak. Ya, gitu. Jadi ini mudah-mudahan pada kesempatan ini ya saya bisa berbagi dengan ibu-ibu dan tentunya adalah dalam rangka kita berdiskusi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terutama sekarang di bulan suci Ramadan ya. Dan mudah-mudahan kajian kita ya alhamdulillah ini ada hal yang menarik juga sebenarnya bagi saya, karena ini forum-forum khusus yang materinya juga khusus begitu ya. Nanti juga ini menjadi review bagi para penceramah yang kalau secara ceramah umum itu jarang menyampaikan materi semacam ini ya. Nah, oleh karena itu alhamdulillah di 3 IKB ya ini ibu-ibu yang alhamdulillah, dan memang ini adalah dunianya ibu-ibu kalau nanti bercerita tentang berhias begitu. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, ini kita berbicara tentang busana ya. Ya, berbicara tentang busana. Kalau pengertian busana saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya cukup disampaikan pakaian atau baju begitu busana itu. Ya sangat simpel. Jadi busana itu adalah pakaian atau baju. Nah, sedangkan kalau kita cek ya busana itu seperti halnya kita menyebut dengan busana muslim ya. Ya busana muslim, maka kalau busana muslim tentunya dia punya ciri khas dari pemahaman atau pengertian secara umum, tidak hanya sebagai pakaian atau baju begitu. Nah, tapi ini kita cek menuki kepada busana muslim. Nah, kalau berbicara busana muslim, pakaian ya atau baju tadi yang disebut dengan busana itu adalah yang dipakai semua umat Islam. Ya, baik itu laki-laki ya sebagai muslim maupun perempuan sebagai muslimah. Nah, dalam aktivitas keseharian, ini yang harus digarisbawahi adalah aktivitas keseharian. Ya, bukan waktu ke waktu atau event ke event begitu. Jadi yang namanya busana muslimah itu yang dipakai oleh laki-laki keseharian. Nah, oleh karena itu nanti kita akan cari tahu sebenarnya apa yang harus memenuhi kriteria busana muslimah itu. Nah, busana muslim bertujuan untuk menutup aurat ya. Itu baik tadi laki-laki ataupun perempuan, dia harus memenuhi standarnya itu adalah menutup aurat. Berpakaian, berbaju pada dasarnya adalah untuk menutup aurat. Nah, tentunya adalah dari pengguna baju itu sendiri. Yang tidak boleh atau saya pakai bahasa haram begitu ya, dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Ya, mahrau atau mahrumun ya, artinya lawan jenis. Namun haram ini
ada yang haram dinikahi sementara, ada juga yang haram selamanya. Begitu ya. Nah, pengertiannya bisa sampai ke arah itu, ada yang haramnya itu sementara atau selamanya. Nah, misalnya yang ya haram sementara itu kalau kakak beradik misalnya seorang perempuan ya dinikahi oleh seorang laki-laki. Nah, kalau nikah sama kakaknya ya haram lah nikah sama adiknya. Nah, kan gitu itu. Jadi itu haramnya sementara. Ya kalau Bu Haji Jamilah suaminya Bu Haji Jamilah gitu itu haram menikah dengan Bu Dokter Alia. Nah, gitu. Itu tidak boleh, tapi haramnya bisa sementara. Kalau Bu Haji Jamilah meninggal, nanti suaminya boleh menikah dengan adiknya Bu Jamilah. Nah, gitu. Jadi itu yang dimaksud ya. Nah, oleh karena itu nanti ada begitu mahram atau mahromun itu yang sifatnya abadi atau yang sementara. Gitu maksudnya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, lantas kenapa kita ini harus berpakaian kan begitu? Kenapa harus berpakaian? Ya, yang membedakan tadi Bu Parihat sudah mulai masuk kepada konten bahwa pakaian itu akhirnya nanti menjadi peradaban, menjadi sesuatu yang dianggap beradab atau tidak beradab begitu ya kalau peradaban itu dengan pakaian itu. Nah, jadi kenapa manusia itu harus berpakaian? Ya, pertama tadi bahwa pakaian itu fungsinya adalah menutup aurat begitu. Jadi aurat itu tidak boleh terbuka, harus tertutup. Nah, yang kedua adalah syarat sah dalam ibadah. Begitu ya. Jadi menutup aurat ya, dan itu akan menjadi kewajiban nanti kita uraikan. Nah, syarat sah dalam ibadah itu juga adalah bagian ya penting dari fungsi pakaian. Nah, jadi kalau kita sholat kan begitu ya, kalau kita sholat ya itu harus kita tutup aurat. Maka menutup aurat itu adalah pakaian ya yang berfungsi untuk menutup aurat dikala kita beribadah. Dan yang ketiga, nah ini adalah keindahan. Nah, keindahan ini pasti nanti ada kaitannya dengan hias menghias gitu ya. Nah, dari tiga ini, ibu-ibu yang saya hormati, jadi saya concern di nomor 1 dengan nomor 3 ya. Gitu, saya mohon izin, saya concern nomor 1 dan nomor 3. Tapi pada dasarnya nomor 2 itu nanti akan terpenuhi dengan sendirinya. Begitu ya. Jika seorang perempuan atau laki-laki dia berbusana dengan baik dan menutup aurat, maka nomor 2 itu sudah terpenuhi dengan sendirinya. Nah, nanti kita lihat begitu bagaimana pengaruh berpakaian terhadap ibadah ya yang menjadi syarat sah ibadah itu sendiri. Nah, selanjutnya begini. Ide dasar tentang pakaian ya itu adalah kembalinya manusia pada keadaan semula. Awas jangan dibalik pemahamannya. Dulu begitu, kalau kita nonton film kolosal ya Bu Haji Jamilah, kalau nonton film kolosal, nah itu belum berpakaian, manusia-manusia primitif dan sebagainya, kita menyebut begitu. Nah, terus kita sekarang sudah berpakaian. Nah, jangan dari sana setarnya. Gitu. Setarnya harus dari awal manusia itu berada. Dan awal manusia itu berada itu di mana? Nah, kan begitu. Nah, awal manusia berada itu ya ibu bapak kita, Adam alaihi salam dengan ibunda Siti Hawa. Begitu. Yang keduanya sebelum turun ke dunia, nah, mereka kan sudah menempati surga. Gitu, sudah menempati surga. Nah, di surga itu sudah komplit segalanya dan sudah tertutup aurat itu semuanya. Begitu artinya itu sudah berpakaian begitu. Karena aurat ya ibunda Siti Hawa nah, terutama itu sudah tertutup. Ya walau alam bagaimana modelnya begitu ya, bagaimana medianya
Nah, tapi kalau berdasarkan ayat ini, ya surat Al-A'raf ayat 20, nah ini yang menyebutkan begitu Allah Subhanahu wa taala menerangkan waswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma. Nah, jadi setanlah yang membisikkan gitu, setanlah yang membisikkan kepada keduanya. Nah, yaitu siapa? Ibunda kita Adam alaihissalam dengan ibunda Siti Hawa. Ya, kalau setan itu sudah berbisik-bisik dan sebagainya, kan begitu, maka goyahlah begitu ya, goyah. Nah, ada ketidaktenangan dan itu bisikan-bisikan itu tentunya sangat-sangat berpengaruh. Nah, apa yang dibisikkan oleh setan berdasarkan ayat ini? Ya, kan begitu. Nah, ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ini. Pertama, bisikan setan itu membisikkan kepada Nabi Adam, kepada Siti Hawa, kamu itu justru kalau mendekati pohon itu, gitu ya, ila ang takuna malakaini, gitu. Kamu itu justru kalau dengan masuk mendekati pohon itu, kamu itu tidak akan jadi malaikat. Gitu, tidak akan jadi malaikat. Atau begitu ya, Allah sebutkan di dalam ayat ini, kamu juga tidak akan berada selamanya. Makanya kita suka menyebutnya pohon holdi. Ya, pohon holdi itu ya dari holidin begitu ya. Holidin, kekekalan. Nah, bisikan-bisikan itulah ya akhirnya pelanggaran terjadi. Singkat cerita kan begitu, kita sudah pada paham. Pelanggaran itu terjadi. Begitu pelanggaran itu terjadi, maka rontoklah semua. Itu rontoklah semua pakaian yang dikenakan oleh Adam alaihi salam ya dengan Siti Hawa. Nah, rontoknya itu begitu Allah ya memindahkan tempat dari surga ke dunia ke alam nyata ini, maka habislah pakaian itu. Nah, maka merasa malu begitu Adam terhadap dirinya, Siti Hawa terhadap dirinya, maka dicarilah barang-barang atau bahan atau media yang bisa menutup aurat mereka begitu ya. Nah, itulah kehidupan di dunia begitu. Itulah kehidupan di dunia. Nah, jadi ide dasar pakaian itu dari sana, bukan dari kehidupan manusia. Nah, kemungkinan ya kalau misalnya film-film semacam itu, yaitu berpikir ya tadi Adam di dunia ini memakai media apa, berpakaian dan sebagainya. Nah, tetapi pada dasarnya karena aurat itu sudah tertutup, lantas terbuka, maka berusaha untuk menutup kembali. Nah, di dunia ini. Nah, oleh karena itu pakaian merupakan ciri khas orang yang berperadaban tadi. Begitu ya. Jadi kalau orang tidak pakai pakaian, itu bukan peradaban yang tinggi. Nah, kalau ada orang kecenderungan tidak mau berpakaian, itu adalah kemunduran. Ya, bukan berkemajuan dia. Dia kemunduran yang terjadi. Nah, oleh karena itu kalau orang berpakaian maka dia beradab karena kontes pakaian sampai hari ini pun ya orang-orang yang desainer dan sebagainya dia pasti menuangkan segala kemampuan berpikirnya ya untuk memberikan yang terbaik, yang terindah, yang nyaman dipakai dan sebagainya. Maka itulah pakaian. Nah, oleh karena itu maka pakaian menjadi salah satu ciri khas dari peradaban manusia. Nah, Ibu yang saya hormati dan tadi ada Bapak ya, Ibu dan Bapak sajalah yang saya hormati. Nah, inilah pakaian ya, merupakan identitas, akhirnya menjadi status pakaian itu. Ya, bahkan kumpulan nilai dari nuansa nilai-nilai kemanusiaan. Makanya nanti berbicara busana muslimah itu pasti menjadi status, menjadi identitas, ya menjadi nilai kemanusiaan. Apakah dia seorang muslim atau bukan itu bisa dicirikan juga dari pakaian akhirnya. Itulah peradaban begitu. Ya, kalau orang pakai kaos oblong saja begitu, pakai ini saja ya umum dengan yang lain, maka
sulit mengidentifikasi. Tapi kalau orang sudah krek, nah kan begitu, dengan pakaian khusus, maka dia menjadi status, identitas, dan nilai-nilai kemanusiaan dia melekat dengan pakaian yang dipakainya. Nah, ini hebatnya pakaian itu kalau kita lihat dari sisi peradaban ya. Nah, selanjutnya adalah ibu-ibu yang saya hormati ya. Jadi berpakaian itu akhirnya penting begitu ya, penting berpakaian itu karena pertama menutup aurat, tapi di lain itu ada nilai estetis yang memberikan status ya dari pakaian itu. Nah, tujuan fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Begitu tadi saya sampaikan adalah untuk menutup aurat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasa. Nah, yuwari sawatikum wari syawwalibasu taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadzakkaru. Jadi berpakaian itu adalah untuk menutup aurat. Itu fungsinya ya, untuk menutup aurat. Dan silakan berpakaian dengan pakaian-pakaian yang bagus ya. Menurut ayat ini kita diperbolehkan berpakaian-pakaian yang bagus ya, berpakaian-pakaian kalau zaman sekarang anak-anak itu berpakaian itu kadang-kala terkunci dengan branded begitu. Ya, silakan sajalah kalau untuk urusan-urusan muamalah selama tidak menyusahkan dirinya begitu ya, atau lebih jauh menyusahkan orang lain ya, mau branded-brandedan juga mangga wae lah begitu ya. Nah, tetapi digarisbawahi lagi oleh Allah, tidak ada pakaian yang bagus yang dikenakan oleh manusia kecuali itu bahwa pakaian memberikan dampak kepada kebaikan kepada yang memakainya. Dan ini Allah sebutkan walibasut taqwa dzalika khair. Apa itu yang harus ada di dalam berpakaian dan jiwa yang memakai pakaian itu adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan tidak boleh dengan pakaian yang bagus lantas nanti kita merasa gagah dan kegagahan itu akan menyeret orang kepada kesombongan. Nah, gitu ya. Berarti kalau begitu pakaian tidak ada artinya. Begitu ya, tidak ada artinya. Tetap saja yang terbaik itu adalah libasut taqwa dzalika khair. Ya, jadi pakaian ketakwaan. Artinya jiwa yang memakainya dan pakaian yang dipakainya itu mampu mendekatkan diri kepada Allah, baik dalam sarana menutup aurat atau pengabdian kepada Allah untuk beribadah itu. Nah, jadi jangan salah begitu ya. Niat berpakaian itu jangan salah, kita mengenakan pakaian itu misalnya tadi pingin kita itu dipuji ya, pingin juga kita misalnya mendapatkan sanjungan karena pakaian yang dipakai, atau dengan pakaian itu justru memberikan kemadorotan kepada orang lain. Ya, ada daya tarik ya dan sebagainya yang justru nanti mengakibatkan hal-hal yang tidak baik ya dari pakaian itu. Nah, kenapa? Karena tadi pakaian menjadi identitas, mempunyai status dan memberikan nilai-nilai kemanusiaan bagi yang memakainya. Itu yang harus kita pahami. Nah, lantas ibu-ibu yang saya hormati, kalau begitu kan pakaian itu untuk menutup aurat. Nah, kita mampirlah sebentar mengingat-ingat lagi, walaupun insya Allah semuanya sudah pada paham apa yang dimaksud aurat. Saya review saja lah, ini tadi kiro saja bagi kita. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah aurah ya, awara artinya itu adalah ya ingatan sebenarnya. Nah, ini nanti kita tinggal syakul kalamnya saja, dia sedang berbicara di bidang apa. Nah, kalau dikaitkan dengan mata berarti hilang potensi pandangan. Jadi orang bisa buta, begitulah aurah. Ya, jika dikaitkan dengan kalimat, ucapan, omongan ya, kalau aurah itu atau awara itu bisa diartikan omongan yang bohong, kosong dari kebenaran ya. Atau omongan yang tidak punya dasar begitu, sehingga orang yang mendengarnya juga jadi amarah, jadi tidak suka begitu. Nah, atau kalau dipahami sebagai sesuatu yang buruk ya, maka aurat itu adalah keburukan. Artinya kalau begitu aurat itu secara bahasa dia barang yang buruk. Begitu, barang yang tidak baik.
Nah, jika dikaitkan dengan tubuh manusia, aurah itu berarti tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain, begitu. Itulah aurat dari sisi bahasa, begitu. Nah, orang kadangkala di kita menyebut ya aurat itu adalah aib. Ya, kalau aib kan harus ditutup, jangan dibuka ya kalau aib itu. Nah, jadi kalau tubuh itu aurat, maka tubuh itu harus ditutup, begitu. Ya, jadi Allah mengajarkan kepada kita harus menutup aurat supaya yang tidak pantas dilihat oleh orang lain yaitu tidak terbuka secara umum dan bisa disaksikan secara umum. Nah, Ibu yang saya hormati, aurat ya, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang haram untuk diperlihatkan atau ya dilihat yang bukan mahram tadi. Nah, ini sejauh mana definisi aurat bagi seorang perempuan? Para ulama, ya saya ngambil kesimpulan saja dari pembicaraan para ulama, satu, perempuan itu seluruh tubuhnya adalah aurat. Begitu. Dan Al-Quran nanti kita lihat beberapa ayat yang memang menyebutkan bahwa seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat. Kecuali kedua telapak tangan dan muka atau wajah. Nah, pada penjelasan yang lain, ya ada para ulama yang tetap berpemahaman bahwa aurat perempuan itu seluruhnya, artinya seluruh tubuhnya itu adalah aurat. Ya, kecuali penglihatan. Nah, kalau penglihatan berarti hanya mata saja. Begitu ya, hanya mata saja. Ya kalau semua aurat dan matanya ditutup nanti susah juga. Ya, oleh karena itu seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali mata. Atau seluruh tubuh perempuan itu aurat kecuali telapak tangan dengan muka. Begitu ya memahaminya. Yang kedua, nah untuk pria, untuk laki-laki, yaitu adalah bagian pusar perut ke bawah hingga lutut. Nah, ada yang memahami paling-paling kalau untuk laki-laki itu ya debatable-nya di dalam hingga ya atau dalam bahasa Arabnya baina itu. Nah, kalau antara pusat begitu ya, antara pusat dengan lutut berarti yang dimaksud antaranya saja katanya, yang tengahnya antara pusat dengan lutut itulah yang menjadi aurat laki-laki. Tapi ada yang memahami kalau antara pusat dengan lutut itu berarti mulai dari pusat sampai lutut. Nah, itulah aurat laki-laki. Nah, jadi begitu ya, debatable atau pembicaraan para ulama di dalam memberikan batasan aurat. Kalau perempuan, seluruh tubuh perempuan itu aurat kecuali dua telapak tangan dengan wajah. Seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali mata. Nah, jadi begitu perdebatannya. Kalau laki-laki, badan laki-laki begitu itu auratnya hanya dari pusar sampai lutut. Atau aurat laki-laki antara pusar dengan lutut. Berarti bukan dari pusarnya, bukan dari lututnya. Nah, tapi antara pusar dengan lutut, yaitu tengah-tengah di antara itu, itulah itu saja yang menjadi aurat laki-laki. Ya, terlepas begitu ya dari perdebatan itu. Nah, tapi kita setidaknya sudah mempunyai pemahaman tentang batasan-batasan aurat bagi laki-laki atau bagi perempuan. Nah, ibu-ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, ini dari Allah Subhanahu wa taala amanat kepada kita ya, ini adalah had, batasan-batasan dari Allah di mana seseorang itu harus memenuhi kriteria menutup aurat itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha. Gitu ya, saya kasih tanda merah. Nah, ini adalah justifikasi dasar hukum. Nah, saya pakai bahasanya Bu Haji Lina lah. Menjadi dasar hukum bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dari kelompok perempuan hendaklah mereka menahan gitu ya.
menahan pandangan, ya, menjaga kemaluannya, ya, semuanya begitu. Paretnya dan harus menutup aurat begitu ya. Illa ma dzahara minha, kecuali yang biasa nampak dari kehidupan perempuan itu, yang biasa nampak. Nah, dari mana yang biasa nampak itu, atau batasan tubuh mana yang biasa nampak? Nah, inilah ya penafsiran ya dari setiap para ulama yang tadi membuahkan pemahaman. Ada yang menyebutkan bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuh, begitu, kecuali yang biasa terlihat. Nah, kita akan memberikan pemahaman apa yang biasa terlihat itu, begitu ya. Nah, supaya efektif waktunya, saya langsung loncat ya kepada misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu waktu itu berseru kepada Asma, wahai Asma, sesungguhnya kata Rasulullah, sesungguhnya perempuan itu apabila telah baligh, ya tidak layak kelihatan darinya kecuali ini dan ini. Nah, ini kan batasan yang langsung dijelaskan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, kecuali ini dan ini. Nah, dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu menunjukkan wajah dan kedua telapak tangan beliau. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Al-Quran yang menyebutkan ilama doharo minha, ya, dijelaskan oleh hadis ini yang biasa nampak bagi diri seorang perempuan itu hanyalah dua telapak tangan dengan wajah. Selain itu berarti diri seorang perempuan atau badan perempuan itu kullu auratuha. Ya, bahwa semuanya itu adalah aurat yang harus ditutup, aurat yang harus dijaga oleh seorang perempuan. Gitu. Nah, jadi ini memberikan penjelasan tentang ilama doharo minha. Nah, bagaimana sekarang ini adalah ya dengan berhias. Nah, saya supaya sampai kepada nomor 3 tadi ya di dalam identifikasi persoalan yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Nah, jadi berhias ya, bila kita mengatakan berhias, maka pikiran kita langsung saja tertuju kepada kekhususan. Ya, kenapa khusus? Ya khusus perempuan minus laki-laki begitu. Karena kalau laki-laki berhias, oke, jadi apa, kalau bahasa anak-anak jadi ganjen ya begitu kalau laki-laki dianggap berhias. Nah, karena kata ini biasanya amatlah identik dengan wanita kalau berhias itu. Bagaimana tidak? Wanita itu identik dengan kata cantik. Gitu ya. Nah, wanita itu identik dengan kata cantik. Pada dasarnya semua wanita itu cantik. Ya. Apalagi kalau pakai bedak tertentu, itu mah jadi promosi, Bu Perihat. Nah, jadi perempuan itu pasti cantik lah. Ya, dasarnya perempuan itu semuanya cantik. Tidak ada yang tidak cantik. Ya. Nah, sekarang guna mendapatkan predikat cantik inilah yang akan banyak diskusi kita begitu. Ya, orang mendapatkan predikat cantik, ya seorang wanita akhirnya berhias. Nah, apakah Islam memperkenankan kan begitu para wanita ini untuk berhias atau menghiasi dirinya? Nah, tentunya Islam tidak mengajarkan pada kita bagaimana cara berhias yang syar'i bagi seorang wanita. Nah, sungguh Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak sepenuhnya melarang seorang wanita, seorang perempuan untuk berhias. Justru ia mengajarkan cara berhias yang baik tanpa harus merugikan dirinya, atau mungkin merugikan orang lain, apalagi merendahkan martabat kewanitaannya itu sendiri. Jadi harus dijaga martabat kewanitaannya itu dengan berhiasnya itu. Ya, begitu. Jangan sampai dengan berhias malah menjatuhkan martabat kewanitaan. Nah, ini yang harus menjadi catatan kita. Ya. Oleh karena itu, insya Allah ya pada dasarnya mempercantik diri, berhias, dan itu adalah dasarnya perempuan. Dan Allah juga innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu harmonis, indah, ya, dan menyukai keindahan.
gitu ya, menyukai keindahan. Nah, oleh karena itu ya perempuan berhias insya Allah ya, nah, itu diperbolehkan. Cuma nanti ada batasan-batasan di dalam berhias itu. Nah, pertama ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita ya, bismillahirrahmanirrahim, ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi Allah ini yang langsung memerintahkan ya, Al-A'raf 31. Apa kata Allah? Wahai anak Adam, meliputi laki-laki dan perempuan, begitu ya, anak Adam itu. Pakailah pakaianmu nah, yang indah setiap memasuki masjid. Makan, minum boleh di dalam masjid, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, bagi Bapak dan Ibu kalau umroh atau hajian, kita biasa makan di masjid ya, ngariung dan sebagainya. Apalagi berbuka puasa, mereka sudah sebelum maghrib itu udah menggelar plastik di atas karpet, makanannya udah brok. Nah, boleh makan minum di masjid boleh, tapi jangan israf, jangan berlebihan, tentunya jaga kebersihan dan sebagainya, begitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, jadi Allah sendiri yang menyuruhnya kita berpakaian-pakaian yang pantas, yang bagus begitu. Yang bagus tidak selalu baru ya. Nah, kita barunya biasanya lebaran gitu. Kalau lebaran baju barulah gitu. Padahal Allah tidak nyuruh baju baru tapi yang bagus. Nah, kan begitu ya. Kalau tidak ada yang baru, yang lamanya yang bagusnya banyak ya pakai aja yang lama. Ya, yang masih bagus begitu. Dan kita harus tertib ini ke masjid itu. Ya, pakai pakaian jadi ke masjid deh ulah pakai kaos oblong ya, apalagi bapak-bapak ke masjid pakai kaos sangsang begitu, pakai sarung, aduh para rantes aya anu bersolenangkan sanes sorban solenangkeun teh anuk, kapan anuk teh urut lap badan begitu. Nah, itu kadang-kala di daerah tertentu kita masih mendapatkan hal semacam itu. Jadi kedah gaya lah begitu ya, kedah gaya ke masjid deh. Jangan nanti kalau keundangannya gaya ke masjidnya nggak gaya. Nah, gitu ya. Oke, jadi pada dasarnya berhias bagi wanita, laki-laki itu boleh. Nah, ada sisi perbedaan pada hukum sesuatu yang digunakan untuk berhias dan keadaan berhias antara laki-laki dan wanita. Nah, dalam bahasan ini kita karena khusus nih untuk berhias, karena ini grup 3 IKB, maka saya hanya mendiskusikan tentang kaidah berhias bagi perempuan atau wanita saja. Nah, yang harus diperhatikan ya, yang harus diperhatikan bila berhias ya. Ini supaya tidak bertentangan dan tidak melanggar syariat ya di dalam berhiasnya. Berhiasnya sendiri tadi kita sudah simpulkan boleh gitu ya. Nah, adapun kaidah pertama yang harus diperhatikan bagi para perempuan untuk berhias itu adalah hendaknya ia menghindari tabarruj. Ya, tabarruj itu harus dihindari. Apa itu tabarruj? Nah, secara bahasa diambil dari kata al-buruj. Al-buruj itu bintang. Ya, sesuatu yang terang dan tampak. Nah, gitu ya. Ya, memang mau jadi bintang ya. Itu kalau film juga yang jagonya disebut bintang film begitu. Ya, kalau bintang itu bersinar, ya, bersinar mengeluarkan cahaya. Jadi tabarruj itu begitu. Di antara maknanya adalah begitu berlebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan. Awas tadi israf itu berlebihan. Ya, berlebihan menampakkan perhiasan dan kecantikan. Itu yang tidak boleh ya dalam tabarruj itu. Nah, kan pada dasarnya tadi perempuan sudah cantik begitu ya. Nah, jadi kalau mau menampakkan kecantikannya tidak usah berlebihan. Ya, daerah mana biasanya? Daerah kepala, wajah, leher, dada, lengan, betis, gitu ya. Anggota tubuh lainnya atau menampakkan perhiasan tambahan. Ya, Imam Asy-Syaukani ya, beliau berkata, at-tabarruj, yang dimaksud tabarruj adalah dengan seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang seharusnya wajib untuk ditutupnya, yang mana dapat memancing syahwat atau hasrat bagi laki-laki yang melihatnya. Jadi begitu kalau Imam Asy-Syaukani itu. Jadi
perilaku-perilaku semacam itu masuk kepada tabarruj, dan tentunya tabarruj ini harus menjadi pertimbangan terkuat bila kita ingin berhias atau berdandan. Nggak boleh lah, artinya jangan masuk ke wilayah tabarruj. Jadi kalau berpakaian busananya sudah label busana muslimah lah misalnya gitu, tetapi ketat gitulah, ketat ya, lakukannya ditonjolkan dan sebagainya, itu tabarruj itu. Ya kalau bahasa orang lemur, ayah Bu Haji ya, ada Bu Rektor, kalau di Tasik itu ayah lepet. Saya kalau ngajarin anak-anak lepet mah sekarang agak susah ya Bu Parihat ya. Nah, ibu-ibu teh jarang ngalah lepet aya nama. Konsumsi kita adanya juga Spaghetti. buras itu, kalau di itu teh apa, ketan. Lemper. Nah, lemper mah beda dengan lepet begitu. Yang unik itu lepet itu. Karena lepet itu digodok, ya bikinnya digodok dari beras, sehingga ikatannya itu kan yang tadinya longgar menjadi ketat begitu, bekah. Nah, jadi pakaiannya itu siga lepet begitu, nganggo angean tapi ketat gitu ya, Pak. Kalau saya orang Garut nyebutnya beberahilan begitu. Ya, oke, itulah gambaran tabarruj begitu ya, ngalepet lah, ngalepet. Kalau ibu-ibu mah masih kenal bahasa lepet. Kalau anak-anak saya susah memberikan ilustrasi lepet ya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, dasar hukum tabarruj itu surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Gitu kata Allah itu. Dan hendaklah kamu para perempuan itu tetap di rumahmu saja, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Jadi tabarruj itu adalah kelakuan para wanita atau perempuan di zaman jahiliyah. Mereka berpakaian, tetapi berpakaiannya untuk menonjolkan bagian-bagian tubuh. Begitu ya, justru bagian-bagian tubuh. Nah, ini juga tabarruj ya. Nah, sekarang itu kalau model anak-anak perempuan, terutama mahasiswi, ya dulu 3-4 tahun ke belakang itu pusar ya, udel ditarembong-tembong begitu. Jadi baju teh sama teman-teman laki-lakinya suka dipanggil itu minjem baju dari adiknya, ngatung begitu ya. Nah, itu dulu pusar, bujal. 2 tahun ke belakang saya suka memperhatikan itu bolongnya di belakang ya, di belakang ada bolong, atau di bahu ada bolong begitu ya, kayak kekurangan kain lah gitu. Jadi itu model busananya. Nah, sekarang 2022 pusarnya ditutup, tapi di atas pusarnya terbuka sampai di bawah dada ya, dipakai lagi apa itu ibu-ibu teh, blazer ya. Nah, tapi di depannya, iya saya kurang tahu apa namanya. Itu apalagi kalau lagi di bandara, aduh meni seueur pemandangan gitu teh Bu Parihat. Jadi mun keur tunuh teh jadi teu tunuh. Tah eta. Ya, itu model 2022 sekarang gitu ya. Nah, itu masuknya kategori tabarruj itu. Apakah mereka tidak pakai pakaian? Pakai pakaian. Tapi di bagian-bagian tertentu malah disengaja dibukakan dan sebagainya, atau untuk memperlihatkan bagian-bagian aurat tertentu. Itu yang tadi menurut Imam Asy-Syafi'i jadi begitu. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata, arti ayat ini, janganlah kalian wahai para wanita sering keluar rumah dengan berhias atau memakai wewangian sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang agama dan tidak mempunyai keimanan. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan bagi kaum perempuan itu sendiri atau para wanita itu sendiri, dan sebab-sebab yang lainnya. Nah, kan persoalannya ayat ini waqarna fi buyutikunna. Terus kalau bahasa
Sunda mah caricing gitu perempuan mah tong kamarana mana di rumah we. Nah, kan begitu. Nah, bagi kita sekarang kan perempuan jadi wanita karir kan gitu. Berarti keluar rumah itu menjadi kewajiban bagi pekerjaannya. Nah, itu yang harus kita pahami begitu. Nah, jadi artinya keluar rumah itu kita berdasarkan ayat ini itu adalah sudah pengecualian bagi perempuan-perempuan yang berkarir seperti ibu-ibu solehah ini semua, pasti hampir tiap hari, apalagi yang pejabat struktural itu punya kewajiban pekerjaan. Nah, dia mau tidak mau keluar rumah. Nah, kalau keluar rumah, pesan Allah itu wala tabarrojna tabarrujal jahiliyatil ula. Begitu. Ya, jadi seandainya keluar dari rumah, seandainya tidak bisa bertahan di rumah karena ada kebutuhan, maka boleh keluar dari rumah, apalagi untuk bekerja, mengamalkan ilmu yang dipunyai, nah, kan begitu. Tapi berpakaianlah dengan pakaian yang baik, begitu. Nah, tadi pakaian yang baik itu libasut taqwa dzalikal khair, kata Allah. Sebaik-baiknya pakaian itu yang memberikan nilai ketakwaan, nilai kebaikan bagi pemakainya. Bagi orang lain dampaknya, terutama kelompok laki-laki. Nah, jadi boleh nggak berhias? Boleh. Keluar dari rumah terus berhias, tapi tidak boleh tabarruj. Begitu ya, tidak boleh tabarruj. Nah, supaya kita tadi bahwa pakaian itu adalah peradaban, tidak dianggap oleh Allah dengan berpakaian itu malah kita jadi mundur lagi peradabannya. Nah, kan begitu ya. Nah, insya Allah lah kalau di Unisba sudah ada himbauan, sudah ada kewajiban dari Pak Rektor, bahkan sekarang untuk mahasiswa saja 2021 kemarin kan surat keputusan Pak Rektor atau peraturan Rektor sudah keluar begitu ya. Nah, tinggal nanti kita menyikapi di lapangan bagaimana pelayanan dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh tabarruj ya. Jadi dirapihkan. Dasarnya kan kita sudah ada, semuanya sudah hampir lah. Kalau di persentase saya tidak tahu ya, kalau sudah ke kantor itu sudah 99, masih ada komanya ya, belum 100% ya mungkin ada sajalah begitu ya. Ada saja, tetapi itu adalah bagian dari kemajuan ya. Dan Pak Rektor sebagai penanggung jawab terutama di kampus begitu, kalau cerita dengan saya ya pokoknya mahasiswa oke di lingkungan kampus ya pakai kerudung, kalau satu langkah dari pagar kampus dibuka deui ya sudah bukan tanggung jawab lagi Pak Rektor ya. Itulah mas'uliyah itu ya, jadi mas'uliyah. Nah, jadi ini adalah kadangkala waktu mahasiswa bertanya, kadangkala dosen-dosen wanita bertanya, dulu kadangkala ada juga yang menyampaikan ke saya, kunaon cenah Pak Asep, rektor teh mewajibkan kieu untuk kudu ngurus pakaian cenah. Yang penting mah kemajuan akademik. Kata saya bukan Pak Rektor yang ngurus pakaian mah. Allah, itu Pak Rektor mah hanya mengingatkan saja begitu bahwa berpakaian itu harus menutup aurat, dan kita masuk kepada kriteria nilai-nilai kemanusiaan sebagai seorang muslimah. Nah, muslimah ya pakaian busana muslimah kan kira-kira begitu. Ya, jadi jangan salah begitu ya. Kenapa saya menyampaikan berdasarkan ayat-ayat dari dasar hukum ini sebenarnya adalah supaya tidak lagi ada pemahaman bahwa peraturan itu pimpinan misalnya di lembaga manapun misalnya mewajibkan berpakaian, menutup aurat, berkerudung. Nah, itu dianggap menjadi perintah pimpinan. Lepat ya, pemahaman begitu itu salah itu. Karena yang menyuruh menutup aurat itu bukan pimpinan, tapi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat tadi. Ya, bagaimana etikanya oleh Rasulullah dijelaskan, batasannya dijelaskan. Nah, jadi jangan salah pemahaman. Ya, kalau Pak Rektor mah hanya mengingatkan saja, kalau CQ kita di kampus ya Pak Rektor, kalau di perusahaan dimanapun, di pimpinan, bahkan di sekolah ya kepala sekolah itu hanya mengingatkan saja. Ya, watawasobil haq watawasobis sober begitu. Bukan sebagai mas'uliyah penanggung jawab kalau ini taat atau tidak taat kepada pimpinan memakai kerudung, enggak. Ya, memakai kerudung, menutup aurat dan sebagainya itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya,
bukan kepada pimpinan. Pimpinan mengemutan, hungkul gitu. Nah, berikutnya adalah memperhatikan masalah aurat ya kalau berhias tadi. Ya, kita sudah jelaskan panjang lebar tadi di awal batasan-batasan aurat itu sendiri ya begitu. Nah, cuma ya tadilah kalau kita menutup aurat perempuan berhias ya harus paham begitu anggota tubuh yang termasuk aurat, di mana yang bukan aurat kan begitu. Ya aurat sendiri adalah celah pada sesuatu atau setiap hal yang butuh ditutup atau setiap apa yang dirasa memalukan apabila nampak atau apa yang ditutupi oleh manusia karena malu atau ia juga berarti kemaluan itu sendiri kan begitu. Nah artinya ya kalau tidak ditutup kan malu. Kalau maaf orang kita udah sangat bijak bahasa Indonesia itu ya faraj diterjemahkan kepada kemaluan. Ya kalau orang sudah nembong-nembong anu karar itu yang aurat ya berarti sudah tidak ada rasa malu kan begitu pada apa itu mafhum mukhalafahnya ya bisa begitu sudah tidak ada rasa malu. Nah kalau orang rasa malunya tadi tinggi dasar keimanannya kuat ya pasti dia akan menutup apa yang harus ditutup itu. Nah ini ingat bahwa hukum asal semua tubuh wanita itu adalah aurat tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi almar'atu auratun faida kharajatis tarofaha asyaiton. Jadi wanita itu aurat apabila ia keluar dari rumahnya maka setan senantiasa mengintainya. Nah gitu. Jadi ingat itu kalau keluar rumah itu banyak pendamping perempuan itu. Wanita itu banyak pendamping cuman nggak kelihatan aja pendampingnya. Ya sudah diyakini itu salah satu pendampingnya itu adalah setan begitu. Maka hati-hati keluar dari rumah itu. Ya hubungan kerja ya baik dengan perempuan lagi apalagi dengan lawan jenis banyak godaannya itu di luar rumah itu ya banyak godaannya. Berpakaian juga kan begitu. Kadang-kala ada yang turun dari rumah rapih di luar dibuka heula, ke bumi rapih deui. Aya anu ka kantor rapi, di kantor dibuka deui ya dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi ya inilah istasrofaha asyaiton. Jadi itu sebenarnya godaan setan itu. Ya, godaan setan. Nah, jadi walaupun dalam hal ini ada beberapa rincian pendapat ulama yang memberikan keterangan kapan wanita itu bisa membuka auratnya dalam keseharian. Ada bahasan para ulama itu perempuan boleh membuka auratnya gitu ya dengan siapa kapan ya nanti saya tuntaskan dulu lah bahasan yang ini. Oke, sesuatu yang dilarang ya di dalam berhias. Nah tadi kan berhiasnya boleh tapi ada yang dilarang dalam berhias. Pertama adalah menyambung rambut atau al-wasal ya al-wasal. Wasola atau wasul ya menyambung rambut. Nah itu tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah melaknat penyambung rambut dan orang yang meminta disambung rambutnya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah ini kaitan dengan profesi salon juga. Awas itu yang menyambungkan kan pasti salon dan sebagainya. Nah salonnya kena laknat, anu disambungkan rambutnya ya gitu dan sebagainya. Ya nggak usah begitu ya nggak usah nyambung rambut ya berhias. Nah, kadangkala tadi ya orang untuk tampil beda dan sebagainya akhirnya melakukan sesuatu dan menyambung rambut ini saya suka baca ya salon-salon sekarang makan apa itu spanduknya gede-gede ya gede-gede krembat harga sekian ini sekian. Nah, saya suka baca-baca betul memang banyak sekarang itu ya menyambung rambut dan sebagainya. Terus menato tubuh ya alwasim ya tidak boleh menato itu. Jadi ditato itu tidak boleh. Ya, mencukur alis, anames ya itu alisnya dikerok begitu nanti dilukis deh digentos. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu kan bagian daripada berhias. Biarkan sajalah apa yang Allah berikan kepada kita karena pada dasarnya perempuan tadi sudah cantik ya sudah cantik nggak usah diubah-ubah begitu ya mencukur alis ini mengikir gigi ya tapliz. Nah ini yang harus bijak juga tapliz ini mengikir gigi kalau di dalam konteks zaman sekarang itu apa isyarat yang
Rasulullah berikan kepada kita ya dengan tapliz ini begitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menato, wanita yang minta ditato, wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu, yang mencukur alis dan yang meminta dicukur, serta wanita yang meregangkan, mengikir giginya untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi itu yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang berhias. Ya, berhiasnya memanggawai, tapi tidak boleh masuk di dalam larangan-larangan berhias. Nah, lanjut ya yang dilarang. Mengenakan wewangian bukan untuk suaminya. Ya, ketika keluar rumah, ya baginda Nabi SAW bersabda, setiap wanita yang menggunakan wewangian kemudian ia keluar dan melewati sekelompok manusia agar mereka dapat mencium bau harumnya dari parfumnya itu, maka ia adalah seorang pezina dan setiap mata itu adalah pezina. Riwayat Ahmad, An-Nasai dan Hakim dari jalan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Nah, jadi hati-hati juga untuk perempuan memakai parfum teh. Ya, pakai parfum beh bau badan, ya berhias. Tapi kalau itu berlebihan dan bisa membangkitkan sesuatu dari orang yang dilewatinya di jalan, terutama kelompok laki-laki, maka perempuan itu dianggap sebagai pezina. Dan orang-orang yang merasakan keharuman itu sehingga dia dianggap juga sebagai pezina dengan itu. Ya, memanjangkan kuku. Nabi SAW bersabda yang termasuk fitrah manusia itu ada 5. Khitan, ya untuk laki-laki, khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Itu adalah bagian dari sunnah yang biasa dilakukan. Nah, jadi kuku itu kena dipotongan. Berhias menyerupai kaum laki-laki, ini juga tidak boleh. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai diri wanita, ya, dan melaknat wanita yang menyerupakan diri seperti laki-laki, ya bebencongan atau apa, itu tidak boleh. Itu berhias menyerupai kelompok laki-laki dan perempuan, ya itu tidak boleh itu ya. Jadi itu yang terlarang di dalam berhias. Ya sudah, mudah-mudahan ada waktunya untuk diskusi. Bu Parihat, disanggakan lama enggak? Mohon atur Pak Asep, mangga kepada ibu-ibu yang mau, ini sudah ada pertanyaan Pak Punten, harus kalau pakai cepol cina tiasa sebelum ke ibu-ibu yang lain, ini sudah pesan dari kemarin. Pakai apa? Pakai cepol teh Pakai apa apa? sih? Di pengker rambut, di kepala teh sok ada gini. Kayak ikat rambut tapi besar, jadi seperti sanggul nantinya itu. Ini Ya. Ikat rambut yang besar gitu. Ini sanggul, Pak Asep, kan sekarang tuh banyak yang jadi kepala jadi gede. Sanggul gitu. kalau zaman dulu mah kayak kone gitu. Nah, gitu. Kone. Ya, itu ada hadis yang menyebutkan, tadi masih ada rangkaian dengan tabaruj, tidak boleh. Terus perempuan-perempuan yang kepalanya menyerupai punduk unta, mereka berlenggak-lenggok dengan itu, maka itu tidak akan merasakan baunya surga. Padahal baunya surga tercium dari sekian mil, sekian kilometer. Gitu kata Rasulullah itu. Ya. Nah, tapi itu tadi, ya mungkin kalau zaman dulu di kita, pertama menyambung rambut terus dengan konde, terus dengan ini ya cipol kayak gitu. Kalau itu menjadi sesuatu hal yang dimana dia ingin ada daya tariknya lah begitu ya, ada daya tarik dengan itu dan keluar dari tata krama berhias, maka itu menjadi apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Para perempuan-perempuan yang berhias seperti di kepalanya itu seperti punduk unta begitu ya, seperti punduk unta. Kalau hadisnya begitu. Ya seperti punduk unta. Nah, yang seperti punduk unta inilah yang kita harus apa ya? Harus terjemahkan. Nah, saya kurang paham tadi apa cipol. Oh ya, cipol teh kayak gimana begitu ya. Ya mudah-mudahan kembali kepada yang tadi batasannya ya. Niat dan praktek itu untuk apa begitu ya. Kalau hanya sekedar mengikat rambut dalam pengertian berhiasnya tidak masuk kepada
sesuatu yang dilarang begitu, tidak masuk pada sesuatu yang dilarang, ya mudah-mudahan selamat lah begitu. Tapi Pada kalau sudah niatnya nyorosot gitu yang ya Pak ya, lain, kerudungnya Hah? supaya tidak nyorosot gitu. Jadi itu ada cangkedan gitu ya. Jadi itu mah tidak Ya, berkategori seperti itu. iya, karena pada dasarnya yang cipol apa cipol Cepol Pak, cepol Pak. cepol. Ya, sebenarnya kan cepol itu model belakangan, artinya kita cuma yang harus bijak dalam pengertian kita tidak atau harus mengkaji lagi lah apa yang diberikan oleh Rasulullah petunjuk tadi menyerupai punggung unta begitu. Nah, bagaimana para perempuan waktu itu begitulah berbusana yang dimaksud dengan punggung unta itu. Nah, kita harus kaji itu ya dari sisi peradaban tadi. Dari sisi peradaban kita harus kaji. Nah, apakah memang sama dengan perempuan hari ini? Nah, yang menurut ibu-ibu tadi apa itu menjadi isyarat itu disamakan dengan punduk unta. Jadi memang kalau hadisnya itu ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Satu, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punduk unta yang miring begitu kan. Unta teh gutak-gitak kayak itu dia si punduk teh. Nah, itu apa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan itu? Ya, kita harus mengkaji juga bagaimana sebenarnya pakaian wanita yang disindir oleh Rasulullah pada zaman itu, apakah sama gitu dengan cipol-cipol itu ya zaman sekarang. Tapi kalau misalnya tadi konde terusnya itu pelanggarannya banyak kan. Kalau konde pertama rambutnya bukan rambut asli kan, gelung ya, Sanggung. Tapi cipol bukan bukan rambut asli, rambut. gelung. Terus misalnya dia disambungkan, terus tidak pakai kerudung ya, orang-orang tua kita dulu dan sebagainya. Nah, itu memang tidak memenuhi kriteria syar'inya begitu. Apakah semacam itu yang disebut punduk untanya atau bagaimana? Nah, walaupun alam ya. Tapi mudah-mudahan kalau yang sekarang begitu, yang sekarang biasa dipakai oleh ibu-ibu, ya mudah-mudahan tidak masuk kepada pelanggaran tadi yang disyaratkan oleh Rasulullah sebagai punduk unta. Ada pertanyaan dari Bu Hirawati, silakan sudah raise hand, Bu Hirawati. Saya juga mau tanya ya Bu Parihat nanti. Mangga Bu Tati. Menyambung sedikit tadi tentang yang mengikat rambut. Memang sekarang ada trennya tuh sengaja dibuat ditinggikan gitu. Waktu saya belum baca hadisnya sih saya pakai, kemudian ada keponakan masih SD negor ngingatkan, baru baca hadisnya udah nggak pakai lagi. Jadi memang sengaja dibuat kelihatannya kalau pakai begitu sepertinya tanda petik lebih cantik gitu. Jadi memang kebetulan waktu itu belum baca hadisnya dan kemudian diingatkan sama anak sama keponakan yang kecil, ketemu hadisnya ya nggak berani lagi. Memang sengaja dibuat. Jadi mungkin sebaiknya sih kalau saya sih ya tidak usah dihindari aja. Dihindari ini, ya Bu Hirawati ya. Setuju. Ya. Ini Pak Asep, saya tentang yang jilbab atau apa ya, memang agak miris juga karena mungkin sebaiknya kalau dari rektor sudah ada kebijakan, baiknya kita sebagai dosen juga jadi bukan berdiri sendiri kebijakan itu, tapi kita ikut walaupun tidak ada hubungannya ya, saya di teknik tidak mau mengajar mata kuliah agama, tapi kita memasukkan setiap mata kuliah, mensosialisasikan sebagai dosen wali, sebagai pembimbing TA yang mengingatkan gitu ya. Sampai saya terakhir ini nanti tamat buka kerudung lagi nih gitu. Artinya kalau memang kita bisa ingatkan, kita ingatkan itu kewajiban. Jadi gerakan yang seluruh dosen ikut, bukan hanya sebagai kewajiban. Kita biasanya mereka lebih mendengarkan kalau dari dosen atau dosen wali atau pembimbing mengingatkan bahwa itu syariat, bahwa itu akan lebih baik. Jadi agak sedih juga rasanya ketika lihat mereka tamat kemudian langsung pajang-pajang foto yang seperti apa. Sepertinya selama kuliah kok kita tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap ini agama. Jadi bukan hanya kewajiban dosen agama saja gitu ya. Termasuk kewajiban saya mungkin mau mengingatkan yang dilarang merokok ya. Kampus kita udah bagus gitu. Tapi ketika masuk ke yayasan, di dalamnya semuanya
seperti seolah-olah terpisah. Jadi di kampus dilarang, tapi yayasan membiarkan. Nah, itu kan tidak ada konsistensi. Jadi sebaiknya setiap kebijakan yang memang baik, yang memang dari kita mengikuti aturan agama kita, beramai-ramai lah ya. Semua dosen di mata kuliah atau apapun ya mengingatkan itu aja mungkin Pak Asep. Kasih. Baik, Pak Mangga, Asep, hatur nuhun. silakan tenang aja ya. Ini ada pertanyaan, ada 2 penanya. Pertama dari Bu Rini terkait dengan menyemir rambut. Kemudian Bu Tati, mangga Bu Tati biar nanti sekalian jawabannya. Berhubung Terima waktu, kasih. punten Iya, iya. pertanyaannya singkat padat. Terima kasih Bu. Mangga, Mohon maaf ya tadi agak tahu. Pak, mohon maaf. Kalau ini nggak tahu apa pantas ditanya di sini Pak. Saya kalau mengajar di ekonomi hukum bisnis ya Pak ya, saya itu mengatakan bahwa kebutuhan manusia ada 3, sandang, pangan, papan. Nah, kalau pantas nggak ini disandingkan tentang bicara tentang baju itu ya, itu sandang kan ya, sandang. Nah, di dalam kuliah itu kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia akan sandang itu tidak terbatas hanya pada pakaian saja, tetapi pakaian diri, yaitu misalnya kebutuhan untuk pendidikan gitu. Nanti itu yang akan lead mereka dengan profesi. Bagaimana kalau ini dikaitkan dengan pengertian tadi tertutup aurat, menutup aib. Bagaimana dengan profesi-profesi yang boleh dimasuki oleh wanita, Pak? Begitu. Saya tadi ini mungkin di luar, tapi saya kalau mengajar tuh begitu. Sandang itu tidak boleh diartikan hanya pakaian saja. Itu kebutuhan dasar manusia itu Pak sehari-hari. Ya, jadi profesi-profesi apa saja yang boleh dipilih oleh wanita yang bisa menjaga auratnya tadi begitu ya profesi. Karena sekarang soal profesi sudah tertutup Pak, itu semuanya nggak pakai lekuk, nggak boleh apa. Tapi kan sekarang untuk ekonomi kreatif, ekonomi masyarakat itu ada industri baju muslim Pak. Itu ada acaranya tuh Pak, show begitu ya, show boleh nggak begitu show begitu, walaupun nanti penontonnya mungkin tidak banyak laki-laki begitu ya, tidak apa. Jadi itu bagaimana. Lalu tadi sebelum Bapak masuk tentang larangan berhias, saya sudah ada dalam pikiran saya, bagaimana dengan operasi plastik? It's not show Pak, ini hidden gitu ya, ini hidden, nggak kelihatan. Bagaimana dengan orang-orang yang masih suka menggunakan susuk? Ya, operasi-operasi sekarang nggak kelihatan Pak, dikasih tali aja di sini seperti ada itu yang mempercantik begitu. Jadi itu juga harusnya menjadikan juga kita berpikir ya, apakah boleh melakukan hal-hal itu? Karena sekarang terjadi tidak hanya mengukur dengan tato, tapi mereka biasa aja nggak terlihat secara fisik, tapi they are doing something to their face begitu ya. Nah kalau soal cepol-cepol tadi, apakah nggak boleh kita melakukan sesuatu dengan estetis begitu? Untuk kan kita kadang-kadang tidak sempurna begitu ya, boleh nggak kita? Atau memang betul free, semua harus bebas dari estetis lah apa segala macam, karena kan kita juga harus mensyukuri gitu ya nikmat ini, dan harus ada upaya begitu. Jadi kalau mungkin Pak Asep nggak ngerti itu cepol-cepolan begitu ya. Tapi kalau saya betul ini kerudung. Tapi saya beli itu yang ada kecil, tidak yang bagaimana begitu. Tapi memang harus Pak, ya kalau nyangket nakia. Karena di dalam ini rambutnya pendek gitu. Kalau yang rambut panjang mungkin ada gitu. Tapi kalau saya pendek, jadi saya membeli ciput yang ada gitu. Tapi memang tidak atraktif banget gitu. Tapi boleh nggak sih ya keindahan itu menjadi bagian juga dari kita mengikuti perintah gitu. Baik. Ya, Pak, ya, begitu. Terima kasih Begitu Bu Tati. Mungkin Mangga. kalau Umi tidak usah pakai cepol juga sudah gede karena rambutnya juga banyaknya ada Umi Adliah di sini. Iya. Kalau saya Mangga. pendek banget rambut. Iya ya, nggak usah dibuka, Bu. Nanti saya juga pendek. Ya. Karena cepol itu kan ada di bawah kerudung kita. Panyangket ya, Ambu Pak Angget panyangket. Nggak boleh kita memasukkan unsur estetis begitu. Estetis itu kan tidak eksotis begitu maksud saya. Iya, karena ini kenapa tadi ada pertanyaan itu, karena ada yang betul-betul melarang sama sekali tidak boleh. Nah itu makanya ada yang bertanya itu Pak Asep. Mangga ada dua penanya. Estetis dengan eksotis itu harus dibedakan. Ya, mangga Pak. Nuhun. Ya, hatur nuhun, hatur nuhun. Nah, luar biasa. Banyak ilmunya dengan ibu-ibu teh. Saya mah teradang dos. Bapak-bapak itu ya terima kasih masukan dan ininya ya tadi dari mulai rokok dan sebagainya. Begini, kalau apapun kan yang namanya teknologi pasti berkembang, termasuk
adalah pakaian yang dipakai oleh ibu-ibu itu juga berkembang, model berkembang. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya dari ayat-ayat tadi ya termasuk hadis itu luar biasa bijaknya Allah itu kepada kita. Yang namanya model nggak pernah dibatasi oleh Allah. Mau model bagaimana? Yang penting tadi menutup aurat dan tidak tabarruj, dia tidak masuk kepada larangan yang oleh Rasulullah SAW sudah diberikan isyarat itu. Nah, jadi begitu ya. Itu intinya dasarnya di dalam berhias tadi dalam berpakaian. Nah, sekarang setiap orang yang berpakaian berhias itu pasti ada sesuatu yang menjadi keinginan atau iktikad dirinya. Nah, tadi misalnya dengan bercepol-cepol atau itu apa sih yang diinginkan dari itu? Kalau sekedar untuk menutup aurat dan sebagainya sudah terpenuhi, sudah menutup aurat, nah lantas muncul itu misalnya untuk tadi yang eksotisnya ya ada nilai lebih, nah nilai lebih inilah yang harus hati-hati karena tadi pada dasarnya setiap perempuan keluar rumah maka setan itu mengintainya. Nah, termasuk sejak kita dandan dari rumah itu pasti ada sesuatu yang ingin dipakai. Nah, tolong itu diluruskan lagi niatnya buat apa. Kan begitu supaya tadi ya antara harmonisasi di dalam berhias, berdandan, terus juga eksotisnya tapi tidak bertentangan dengan syar'i. Begitu ya. Nah, oleh karena itu sudah sangat bijak Islam itu tidak memasukkan ya kita sampai memahami model. Karena busana muslimah tadi kata Ibu, misalnya kita ada kontes dan sebagainya. Kontes itu sebenarnya kan lokal konten yang ingin diangkat, tetapi harus dasarnya tetap syar'i, kan begitu. Nah, kalau dalam kalangan tertentu untuk ibu-ibu memperkenalkan model baju dan sebagainya, boleh selama model bajunya itu akan tadi menutup aurat, tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang. Mereka yang menampilkan itu juga tidak untuk sesuatu ya memperlihatkan aurat atau berlenggak-lenggoknya juga seperti misalnya di atas panggung yang umum ya. Kalau di umum itu dan sebagainya punten misalnya ada kontes pakaian tertentu sampai pakaian renang dan sebagainya, tentunya itu adalah bukan wilayah kita. Tapi kalau memperkenalkan model begitu, tadi saya sebutkan 2002 ibu-ibu modelnya kayak begini, ya boleh-boleh saja memperkenalkan model supaya diikuti. Tapi ingat, model itu harus yang memenuhi kriteria syar'i tadi. Begitu. Syar'i itu menutup aurat ya, jangan sekarang check you-nya ini kerudung syar'i. Jadi eta we hiji nu syar'i. Kan sebenarnya juga yang lain masih syar'i, masih banyak selama tadi tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang. Nah, kan begitu ya. Nah, terus juga alhamdulillah kalau misalnya anak-anak kita menjadi desainer atau jadi modeling, dukung saja. Tapi tadi tetap berikan di mana misalnya kebebasan kita untuk berekspresi itu tidak bertabrakan dengan kaidah-kaidah agama. Ya, karena jadi desainer itu pahalanya besar loh, plus juga dosanya gede. Kan gitu ya. Kenapa? Karena kalau ceramah semacam sekarang kita ngomong lama dan sebagainya itu bisa habis itu sama modeling. Kalau keluar model 2002 yang misalnya bolong punggungnya itu bisa dipakai semua karena yang jualan pasti itu. Dan yang beli seolah-olah terpaksa ya korban mode. Nah, kan begitu. Tapi itu kan sebenarnya dakwah itu. Para desainer itu dakwah. Mansana sunatan hasanatan palahu ajroni. Siapa orang yang menunjukkan sunnah kebaikan, maka dia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala karena dia berekspresi, begitu bikin model dan sebagainya. Yang kedua, dia diikuti oleh orang lain. Pahalanya 2 itu. Jadi desainer itu besar. Nah, cuma kita kembali tadi ya, saya setuju ya untuk eksotis itu harus dibedakan ya dengan kita menutup aurat dan sebagainya. Yang tidak boleh itu demi keindahan, tadi ingin pujian dan sebagainya ya dari pakaian yang dikenakan, maka kita berani melanggar. Nah, kan gitu itu yang tidak boleh. Tapi selama begitu ya, selama kaidah-kaidah itu diikuti, maka inilah kebebasan bagi kita. Nah, kan orang Indonesia juga ini
yang saya pakai orang menyebut baju koko begitu. Kokonya Indonesia itu kan sebenarnya dari si engko. Apakah si engko itu pakai baju takwa? Untuk sholat juga enggak begitu. Ya kita benci-benci juga ke Tiongkok, ini kerahnya Xiangyi disebutnya. Berarti dari mereka juga kita pakai. Nah, dari sisi itu ya enggak jadi persoalan. Kita ngambil dari sana dari sini. Ya. Nah, budaya kita juga kan pakaiannya perempuan juga pakai kebaya, dulu itu pakai burkat ya. Nenek saya itu burkatnya itu transparan banget Bu Parihat. Kalau ngasih uang ya? juga ke saya kalau jajan depan nenek saya dari sini. Begitu. Nah sekarang kan alhamdulillah udah pada sadar lah, ibu-ibunya nggak ada lagi ya yang ngasih uang jajan dari depan tuh begitu. Dari kutang. Nah, saya masih dapat dari nenek saya. Kalau dikasih jajan dari depan ngambilnya dompet kecil di sini, terus dikasih. Nah, kan begitu sudah burkatnya tidak pakai puring lagi. Yeah. Alhamdulillah ya berdasarkan pemahaman kita lebih maju dari sisi itu ya tadi berperadaban lah, kita berperadaban. Nah tinggal sedikit-sedikit kata saya juga tadi dievaluasi, disandingkan apa yang menjadi isyarat hadis begitu dengan konteks lapangan. Nah apakah ini bentrok atau tidak? Nah tapi tadi dari Bu Herawati ya sudah bagus ya. Kalau ini hindari saja. Bu Hirawati. Oh, Bu Hirawati ya, tadi Bu Hirawati. Itu sudah bagus. Kita menghindar saja dari hal yang diragukan oleh kita berpakaian semacam itu. Toh masih banyak yang aman dan tetap tampil cantik itu. Gitu, Bu. Ya, Ya, Pak, punten Pak, karena ini ada beberapa penanya lagi. Punten tadi yang Ambu ada yang belum terjawab tentang operasi plastik. Kemudian Ibu Rini juga bertanya tentang bagaimana dengan dipakai cat rambut. Diwarnain rambut. Kemudian ada lagi nanti Ibu yang mau bertanya itu Bu Sri Hidayati. Jadi kemudian Bu Hairiawati. Jantan punten dipersingkat saja Pak karena waktu. Ya, sudah masuk sebenarnya yang tadi apa itu operasi plastik ya, kembali kepada dasar kita, tidak usah mengubah apa yang telah Allah berikan kepada kita yang terbaik begitu. Nah, tapi kan catatannya tadi dari kalimat pertanyaannya kecuali bagi mereka yang tidak sempurna. Sebenarnya ciptaan Allah semuanya juga sudah sempurna ya. Tapi dalam pengertian punten misalnya ada cacat bawaan. Nah, kan begitu ya. Ya kalau cacat bawaan atau karena kecelakaan, nah itu para ulama ada yang membolehkan. Tapi kalau sudah tampil biasa dan ingin, nah ini tadi kembali kepada niat itu maksud saya itu, kembali kepada niat, orang mengubah dan sebagainya itu pasti ada niat yang terselip dalam dirinya dan niat itulah yang harus dievaluasi oleh kita masing-masing. Kanggo naon diubah teh, gitu ya. Nah, kanggo naon. Nah, tapi kalau tadi kecelakaan, misalnya kena wajah dan sebagainya, ya para ulama membolehkan. Ya, kalau cacat dalam pengertian bawaan, ini khunsa ya, khunsa misalnya contohnya itu khunsa itu seorang yang lahir dengan jenis kelamin yang tidak jelas. Apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, terus dioperasi kelaminnya berdasarkan ilmu kedokteran ini cenderungnya untuk jadi laki-laki, misalnya badannya itu komponen-komponen ininya menunjukkan kepada kelaki-lakian ya sudah dioperasinya nanti dijadikan laki-laki si kelaminnya dipilih. Itu juga para ulama membahas itu ya, khunsa begitu. Bahkan nanti Pak Tambi ahlinya di waris itu bagaimana warisnya waria ya, khunsa yang lahir dan sebagainya itu dalam fikih itu juga dibahas. Mengecat rambut begitu ya, pada dasarnya juga kembali kepada niat tadi mengecat rambut itu. Kalau untuk bergaya-gaya dan untuk apalagi ada nilai sedikit saja nilai kesombongan dari perilaku itu ya itu pasti ada dampak ya. Nah, memang hadis menyebutkan kalau menutup rambut dengan warna itu ya, misalnya tadi karena dasar rambut itu adalah hitam dan ingin tetap disebut muda dan sebagainya. Nah, itu syaib ya, itu juga tidak boleh. Tetapi justru mengecat dengan warna yang berbeda dengan itu kan tidak menunjukkan untuk bertahan di dalam kemudaannya begitu. Nah, itu juga ada yang membolehkan. Tapi akhirnya perilaku-perilaku semacam itu pasti kembali kepada niat dari si para pelaku itu. Kalau ibu-ibu untuk tampil
ya di rumah saja kan, dicat ke salon, tampil untuk suaminya dan sebagainya. Nah, itu lebih banyak yang membolehkan. Tapi kalau untuk keluar pentas dan sebagainya, karena ada sesuatu yang diinginkan dari apa yang dia lakukan itu juga tidak bolehkan. Nah, itu juga termasuk warnanya, gitu ya. Nah, jadi hitam itu macam-macam Bu Perihat. Ada yang sudah hitam, ada yang jadi hitam, ada yang tetap hitam. Jadi mangga gitu ya. Mangga Bu Perihat. Baik, kemudian ini Bu Hairawati, katanya banyak yang pakai jilbab atau kerudung yang diikatkan di leher, jadi dadanya masih tetap katinggal. Tah kumaha? Teras dosen Ya. Unisba, oke masih seueur saurna gitu Pak. Ya, secara kaidah dia belum memenuhi kaidah ya, surat An-Nur tadi, terus juga surat Al-Ahzab 58 itu kan min jalali bihinna itu yang disebut jilbab itu harus menutup dada. Itu ya harus menutup dada. Nah, oleh karena itu menutup dada itu ya menjadi kriteria yang harus terpenuhi dikala kita memakai pakaian atau yang disebut dengan kerudung tadi. Begitu. Jadi itu sudah begitu ya kan, sudah merasa menutup badan diri tetapi kriteria syar'inya belum terpenuhi secara sepenuhnya. Ya digeser modelnya. Nah, kan masih banyak model yang lain yang bisa tetap ibu-ibu tampil cantik. Gitu ya. Pertanyaan terakhir nih dari Bu Sri Hidayati, bangga Bu, singkat ya. Punten. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ya. Tadi di dalam berbusana itu, kalau lihat Al-Baqarah ayat 222 ya, yang artinya adalah sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri ya. Artinya di sini kan suci itu harus bersih begitu ya. Nih. Dan juga saya juga kalau lihat bersih begitu ya nih. Kalau melihat berpakaian muslim ya, ada orang-orang yang memakai bajunya itu sampai menyentuh tanah gitu. Saya juga berpikir apakah orang ini termasuk orang yang sombong ya. Kemudian orang yang boros. Gitu ya. Sebab kalau saya ya dalam praktek kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu kelihatannya untuk berpakaian muslim itu memang harus ekonomis ya, ekonomis di sini tuh. Karena apa coba kalau wanita berpakaian muslim itu ya ketika siang hari berkeringat, jadi harus dicuci jilbabnya. Kemudian badannya biar tidak bau walaupun dia tidak memakai parfum, jadi memakai misalkan bedak Mars ya, atau memakai Vaseline ya supaya tidak bau badannya. Kemudian struktur badannya berkeringat begitu ya. Jadi mau nggak mau di sini menuntut kos ya, harus beli shampoo, harus beli sabun gitu ya. Nah, ini ekonomis. Kemudian kedua ya, saya pernah menanyakan mengenai cat rambut begitu ya. Waktu dulu ada puskaji ya di Unisba tahun 2000-an begitu ya. Nah, itu mengatakan ya, ada seorang profesor dari kalangan kita mengatakan bahwa cat rambut itu boleh kalau untuk perjuangan gitu. Katanya Nabi Muhammad pernah ditanyakan oleh umatnya yang berperang itu, kemudian lawannya orang muda, kata Nabi itu boleh aja gitu. Jadi kemudian saya tanya kalau bekerja boleh enggak? Waktu itu oh boleh katanya. Jadi tapi tidak boleh menyamai warna rambut orang muda gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, jadi saya lihat ya di Jepang ya. Di Jepang juga beberapa tokoh eksekutif di Indonesia gitu ya, saya suka nanya begitu. Pak, gimana cara memilih karyawan saat ini kalau untuk wanita yang muslim dan muslim tidak muslim gitu ya. Jadi kalau di Jepang itu memilih menilai karyawan-karyawati itu atau stafnya itu dilihat dari riasan juga Pak, dari estetikanya gitu. Jadi kalau orang itu riasannya tapi bukan riasan yang menor ya, kayak dangdut enggak. Jadi rapin, berarti dia tuh ada usaha untuk berusaha gitu untuk kelihatan lebih bersih gitu. Jadi menurut saya cantik nggak perlu ya kita bermakeup untuk tadi ya seperti Al-Buruj itu nggak perlu. Tapi yang penting kalau sudah orang itu bersih dia pasti cantik Pak. Menurut saya gitu ya, bersih aja cukup gitu ya. Nah jadi kelihatan juga di Indonesia juga sama. Jadi kalau ada orang melamar wanita begitu, 2 orang wanita melamar satu departemen gitu, IPK-nya sama. Nah,
Atau misalkan IPK-nya tidak sama, yang kelihatannya rapi itu misalkan yang diterima IPK 3,0, yang tidak rapi 2,8. Nah, dia akan memilih yang rapi, 2,8 itu katanya. Karena yang 0,2 bisa ditingkatkan kalau kecerdasan. Tapi kalau kerapian itu kan menunjukkan juga keberesan di dalam pekerjaan, ya, kebersihan dan lain sebagainya gitu. Baik, Itu Pak yang Ibu. saya tanyakan ya. Jadi Baik. apa namanya, bersih begitu ya. Nah, Ya. ketiga juga apa nih, ketiga nih pengalaman saya lihat ustadz ya nih, AA game itu ya, nikah lagi dengan seorang model. Nah, yang namanya Rini itu bekas model gitu. Nah, apakah ini juga pandangan seorang laki-laki juga jadi melihat istri itu apakah tidak cukup harus soleh, harus hari ya. Tapi begitu juga Pak, dunia itu seperti itu begitu ya. Cantik juga, Bu. Iya, cantik atau model, Iya. walaupun udah punya anak 2. Jadi saya kepada mahasiswi ya, saya anjurkan. Baik, Selain Ibu. kamu cantik, selain kamu pintar, kamu harus bersih ya, harus pantas begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga apa kelemahannya ya, di ini ya, wanita-wanita yang terlalu apa, yang sangat sari sekali itu begitu ya. Kemudian dia tidak memperhatikan bentuk tubuh ya, tiba-tiba perutnya besar misalkan, pinggangnya hilang gitu. Nah itu mungkin apa, merupakan juga suatu syarat bagi tantangan wanita Islam begitu ya. Jadi harus memperhatikan diri, harus apa, berolahraga gitu mungkin ya, harus bersih gitu, harus bisa apa, ekonomis di dalam apa, mengatur keuangan sehingga dia bisa tampil bersih dan pantas. Baik, Ibu. Terima Itu aja kasih, Pak, Ibu. gitu aja deh Oh, pendapat apa usulan saya. baik, terima kasih, Ibu Sri. Mangga Pak Asep, singkat ya Pak, ini sudah Ya, melewati waktunya banyak. siap. Karena Terima banyak penanya. kasih. Mantap lah dari Bu Haji Ida, lebih banyak masukan dari apa yang daripada yang harus saya jawab ya. Setuju. Ya, setuju tadi kebersihan dan sebagainya. Mulai dari pendidikan kan kita salah satu dari koreksi besar kepada umat ini, kita punya hadis anadofatu minal iman, kebersihan dari iman. Ya, ibu-ibu yang banyak jalan-jalan ke beberapa negara yang konon lebih Islami walaupun tidak paham hadisnya, kan begitu. Jadi mereka lebih Islami, lebih bersih negaranya ini. Nah, ya begitulah ya. Nah, ini menjadi koreksi ya terhadap kita ya sebagai umat ya, termasuk diri begitu ya. Diri kita harus bersih sebisa mungkin begitu ya. Dan sebenarnya kita satu hari itu 5 waktu kita membersihkan diri ya, dalam pengertian tadi anggota wudhu badan kita itu sudah kita dicuci ya, yang orang lain tidak punya itu untuk menjaga kebersihan sampai sehebat kita umat Ya Islam. betul Pak. Nah, oleh karena itu ya ini yang harus kita pahami. Jadi betul tadi kata Bu Haji Ida itu mahal, jadi muslimah itu mahal gitu. Kalau kita kelompok laki-laki punya istri yang tidak berjilbab pakai kaos oblong Bu, apalagi yang pakai kolor Bu Haji, murah lah begitu ya, murah. Sigana abi oge bisa tilu ngurus anu kitu Bu Lina Jamilah. Kumargi ayeuna mah hiji we, ayeuna mah Bu Haji. Itu. Awas saya Rika. Iya, baju Bu muslimah mahal-mahal ya, harus dipenuhi semua unsurnya ya untuk itu. Artinya apa? Begitu bukan memberatkan. Karena kan tadi libasut taqwa itu dzalika khair. Ya, bukan Itu dari Pak, itu. tugas suami ya Pak ya, jadi membelikan baju buat istri Betul. yang sekarang ini baju lebaran itu Pak 2 juta, saya udah suplai loh Pak, jadi kalau baju itu seperti itu. Iyalah, betul itu. Tete klu. Asep klu ya Tete. Rika tenang. Iya itu. Ya. Boleh Kerudung motong juga. Bu Ida Kerudung menanya. juga 250.000 yang mahal-mahal itu kerudung. Oke, 250. satu lagi dari Bu Haji itu tadi. Satu lagi apa itu, ada yang misalnya berlebihan. Ini isrop tadi ya, dalam kalimat Al-Qur'an itu masuk isrop. Ada yang sampai ngagober ke hanap, ngagober ya. Oh, panjang begitu nyapuan lantai dan sebagainya. Nah, Betul, ini Pak, yang katanya kelompok ya. Jadi laki-laki juga Pak dulu Ustadz, ya di motong zaman sedikit Rasul ya. itu. Halo Pak Ada Asep, hadisnya Bu Haji. Dan? saya pernah bertanya ya, saya bilang, kenapa famili saya seperti itu ada saya. Ada hadisnya Bu Ida tadi mau disebutkan sama Pak Asep, punten Oh dengar ya, dulu. jadi katanya dia sambil membersihkan bumi, jawabannya seperti itu.
Iya, iya. Ya, begini memang tadi kelebihan kain kata Bu Haji itu apa untuk menyombongkan diri. Tadi kembali kepada niat orang yang punya kriteria untuk memakai pakaian semacam itu. Di kelompok bapak-bapak, di kelompok laki-laki, itu juga menjadi bahasan tersendiri ya. Nah, Umar bin Khattab itu pernah mendapatkan bagian kain. Kain itu tidak mungkin kalau jatah satu orang ya sebagai pegawai begitu ya walaupun dia Amirul Mukminin dia jadi jubah yang besar tidak akan cukup. Nah tapi Umar waktu itu mengenakan pakaian jubah besar. Nah itu dikoreksi, Umar dari mana kok licik gitu ya Umar, jatahnya banyak begitu. Kata Umar ini adalah anak saya ya Ibnu Umar, diberikan jatahnya kepada Umar sehingga bisa bikin pakaian itu. Nah, menunjukkan pada masa itu betapa sulit orang mendapatkan bahan pakaian. Begitu ya, betapa sulit orang mendapatkan pakaian. Zaman Rasulullah itu pasti begitu ya, makanan, pakaian itu suatu hal yang susah, begitu yang susah. Nah, ada orang-orang yang sengaja begitu ingin terlihat sebagai kelompok the have-nya itu, sehingga pakaiannya gede-gede, ngagober begitu tadinya puan jalan dan sebagainya. Nah, dimaksudkan dia untuk memberikan status tadi kata saya itu pakaian itu ada identitas, ada status. Dia ingin menampilkan bahwa saya orang mampu, saya orang tidak susah sehingga pakaian saya itu begini-begini. Nah, itulah yang dikoreksi oleh hadis-hadis Rasulullah, banyak hadisnya ya yang dikoreksi oleh Rasulullah. Jadi, siapa orang yang pakaiannya ke bawah dan sebagainya dengan tadi nilai kesombongan untuk mengaktualisasi diri melalui pakaian itu, maka itu jadi diharamkan, tidak boleh. Nah, kan begitu. Haram ya. Nah, jadi betul, sekarang di bapak-bapak juga dua, Bu. Ada yang ngatung, celananya diatungkan ke atas mata kaki, begitu. Ya, ada yang memang biasa-biasa saja begitu sampai mata kaki dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya hadisnya nadanya sama ya dengan yang tadi begitu. Nah, oleh karena itu kembali kepada kita ya itu tidak boleh ada israf ya, berlebih-lebihan di dalam berpakaian yang ujungnya ingin memberikan, menonjolkan kepada orang lain bahwa inilah saya dengan segala kemampuan dan sebagainya. Nah, inilah sebenarnya etika di dalam berhias itu. Makanya dalam berhias tidak boleh itu adalah israf, tidak boleh berlebihan. Gitu ya dasarnya, intinya Banyak apapun itu model. Kalau model itu berkembang. Ya, boleh kalau model itu sebentar. berkembang. Sedikit aja motong. Mangga. Untuk yang laki-laki kan hadisnya itu sahih kalau mereka walaupun kita tidak menjalankan tidak ada masalah ya, tapi dia justru disuruh dipendekkan, tapi wanita memang suruh dipanjangkan, ada hadisnya dipanjangkan lagi, tapi tidak untuk kesombongan ya. Jadi khawatir tadi dibilang haram justru karena hadisnya kan jelas. Iya. Naikkan untuk laki-laki, kemudian untuk wanita panjangkan lagi pakai 1 jengkal atau berapa. Dan memang ada hadisnya dari itu kan najis, tapi dari mereka membersihkan dari najis ke najis itu perlu, mungkin ada yang belum tahu, itu aja Pak Asep. Mangga, hatur nuhun. Iya, jadi hadisnya tidak parsial, ada yang memahami itu adalah kondisi yang menyebutkan tentang tadi niat dari orang-orang yang memakai pakaian semacam itu. Tapi pada dasarnya kembali kepada Al-Quran yang menyebutkan tidak boleh israf. Apapun ya yang dipakai, begitu tidak boleh israf. Nah, israf itu adalah berlebihan. Yang menaikkan juga kainnya ke atas, tapi kalau tujuannya israf, misalnya inilah saya harus begini dan sebagainya, bukan untuk libas takwa tadi, itu juga pasti akan terganggu di dalam keseharian pemakaiannya dengan niat-niat itu. Karena tadi yang namanya setan itu pasti dia akan masuk mengganggu manusia ya, itu memberikan pemahaman-pemahaman dan mendorong orang untuk masuk kepada wilayah kesombongan itu. Itu saja.
Ya, jadi hindari itu apapun ya, model berhias dan sebagainya, hindari itu. Dan terutama bagi ibu-ibu ya yang tentunya yang punya suami, semuanya itu diperuntukkan adalah untuk suami. Berhias itu bukan untuk orang lain. Dan menutup diri adalah ketaatan kepada Allah, tentunya adalah menutup aurat dan tidak berlebihan, tidak tabarruj kan tadi, dan tidak memunculkan hasrat terutama lawan jenis yang melihatnya. Nah, itu yang menjadi catatan-catatan bagi kita. Model itu pasti berkembang sesuai teknologi ya, dan tadi Islam tidak menutup ya satu model ya, walaupun misalnya kita agama Islam turun di Arab ya, banyak orang kadang-kadang coletahan etama lain Islami tapi Arabian begitu. Nah, ada juga kan akhirnya menuding-nuding semacam itu. Ya kalau kita lokal kontennya Indonesia dan ibu-ibu punya pemahaman tentang model ala kita di Indonesia ya, dan alhamdulillah kalau saya update terus informasi tentang ibu-ibu dalam berbusana di Indonesia ini menjadi rujukan terutama oleh muslimah-muslimah di Eropa. Ya, Eropa itu banyak the moderate Islamnya ke Indonesia begitu ya, terutama dalam berpakaian. Kita sudah lumayan jadi contoh lah. Kalau ibu-ibu jadi model ya untuk show dan sebagainya, di Eropa pasti lebih banyak lapaknya lah. Lebih banyak lapaknya ya. Baik Pak Asep, Fatur Nuhun. Tapi ini karena ada jamaah dari luar, punten satu lagi aja ya ibu-ibu pun semuanya, ini sudah melewati waktu. Ada jamaah dari luar yang bertanya, ini salah satunya saja ya, tidak semuanya, mengenai baju kurung yang dimaksud dalam surat Al-Ahzab. Singkat saja Pak, punten. Ya, itu min jalali bihina Bu. Baju kurung itu artinya yang menutup aurat. Ya, menutup aurat, jilbab. Apakah misalnya kita mengenalnya jubah, gamis, kan begitu. Nah, itu juga kan pemahaman. Jadi tapi ya, kembali saja tadi bahwa baju kurung yang mengurungi, ya baju kurung itu yang menutup tubuh. Ya, semuanya baju itu mengurungi, menutup tubuh. Yang penting tadi tidak tabarruj ya. Untuk perempuan itu semua badannya adalah aurat ya, dan ditutuplah ya, terutama bagian-bagian tertentu. Nah, kata saya tadi yang tidak saya bahas di sini, nanti diskusi kita panjang, kapan perempuan boleh membuka aurat dan di kalangan mana, itu juga para ulama banyak sekali ya pembicaraan tentang itu. Ya, terutama kalau dalam Al-Ahzab itu adalah menutup dada, min jalalabihinna itu jilbab ya. Jadi jilbab di kita kan definisinya jadi banyak, ada kerudung, ada ciput dan sebagainya. Nah, ciput tidak masuk kepada jilbab. Gitu ya, dari sisi kriteria itu. Jadi kita koreksi saja di lapangan, disesuaikan dengan apa yang kita pahami dari Al-Qur'an gitu. Baik. Hatur nuhun Pak, ditutup saja Pak, sekalian sarang doa Pak. Nah, enggak. Ya, ibu-ibu, hapunten ya, pas jadi jam 7 nih Bu Parihat, mohon maaf yang pada ibu atau bapak yang punya agenda lain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal siyamana ya Allah. Mudah-mudahan Engkau menerima saum kami semua ya Allah hari ini dan hari-hari yang akan datang, dan berikanlah kepada kami semua kesehatan ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan untuk bersaum, kemampuan menjaga diri, dan kemampuan bagi kami untuk tetap istiqomah di dalam mendekatkan diri kepadamu ya Allah, khususnya di dalam menutup aurat. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, hanya kepadamu kami semua memohon pertolongan, hanya kepadamu kami semua ya Allah beribadah, dan hanya kepadamu semua ya Allah kami menyerahkan diri dari segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Asep. Pak Asep. Saya pisan. Jazakumullah. Baik, sebelum kita 5 menit ini ada pengumuman siapa nanti yang dapat berkah Ramadan Pak Asep, karena ini ada
Terkecuali ini bagi Pak Asep kan tidak dapat ini, Enggak, berkatnya untuk Bu. ibu-ibu saja. Bangga Bu Lina. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam 5 menit warahmatullahi waktunya ya Bu. wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati berkaitan dengan berkah Ramadan atau door prize ya. Ada pertama bahwa door prize ini tidak berlaku untuk Ibu Rektor punten ya, Ibu Warek 1 sampai Warek 4, saya sendiri, Bu Ihat dan masyarakat atau orang luar ya Bu Ihat yang ikut serta di dalam kegiatan ini. Kemudian door prize hanya berlaku untuk 1 orang 1 periode. Artinya bahwa yang sudah mendapat door prize itu tidak mendapat lagi. Kemudian yang ketiga, kriteria yang mendapat door prize atau berkah Ramadan ini adalah pertama kehadiran paling awal, kemudian pertanyaan yang menarik dan komentator yang menarik. Pertama kehadiran paling awal itu tadi saya melihat begitu dibuka laptop jam pukul 5 itu ada 8 orang. Nah ya sudah membuka laptopnya, jadi saya tidak bisa menilai mana yang maka untuk 8 orang ini tadi yang kira-kira di awal itu siapa yang paling Neng ya? Neng ini ya? Apa namanya? aja Bu Lina. Andalusia ya? Iya. Bu Neng Andalusia ya? Ya, Wilujeng, Bu Neneng Andalusia. Nah, ini mendapat ini nih apa namanya? Lentera, Bu, ya. Neng bukan menjadi ibu ya, Neng ini ada lentera buat apa namanya? Kalau Jadi aliran. atau jazakillah khair. Kemudian ada juga pertanyaan yang menarik itu dari Ambu. Ambu ini dapat hadiah untuk kalau ke pantai ya Ambu ya, ada apa namanya ini tuh? Kasur. Nah, Ini kasur sana ya apa namanya seperti samak ya. Oh, tikar. Stiker ya. Kemudian ada juga komentator yang menarik itu dari Ibu Sri Hidayati, Ibu Ida ya. Ini kasih Bu Lina. ini spray yang Kasih single. Nuhun. Itu ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesabarannya. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pamit dulu Bu ibu-ibu, Lina. ibu-ibu, Ya, Atur Lina. sadayana. Kita akhiri saja dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Hadir di Kabar Ibu Ida. Insya Halo Allah Bu Lina, gimana pukanya, salamnya? Ya, Buat Waalaikumsalam. saya. Iya. Selasa dan Sabtu ya ibu-ibu ditunggu